Baik, saya mau coba berbagi sedikit tentang memperoleh data ya, yang bisa sebenarnya kita pakai juga, tidak harus untuk data-data seperti yang saya contohkan hari ini. Sekarang itu kan lagi musim penelitian-penelitian yang berhubungan dengan COVID ya. Jadi kita butuh dataset yang berisi tentang pasien. Nah, kalau di Indonesia itu kita punya Sinta ini menyediakan satu portal yang merangkum semua riset termasuk dataset yang berhubungan dengan COVID ini. Nah, saya butuh data untuk satu kota saja gitu. Contohnya kota Medan. Nah, saya coba cari di dataset yang dikumpulkan di sini, timeline untuk timeline ya, karena saya butuh datanya yang per hari. Nah, saya lihat di sini ternyata tidak ada data yang khusus untuk kota Medan, semuanya dirangkum provinsi itu. Jadi saya butuhnya data yang Medan, maka saya buka situs COVID untuk Pemko Medan gitu kan. Ini data yang saya butuh itu adanya di sini. Ini masih loading grafiknya, semua pasien yang sembuh, meninggal, dan yang dirawat. Nah, ini tuh grafiknya ditampilkan dengan bantuan mCharts, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan frame seperti ini berbasis JavaScript kalau kita lihat di bawahnya. Nah, jadi sebenarnya bentuknya seperti ini, tapi ketika masuk ke dalam tampilan web dia jadi grafik seperti ini. Saya butuh nih datanya ini. Sebenarnya bisa saja kalau kita screenshot ini kan, kita screenshot, kita masukkan ke laporan ataupun ke penelitian kita, tapi hasilnya kurang bagus karena sini tidak bisa di customize. Nah, saya coba cari data mentahnya yang dalam bentuk Excel. Nah, tidak tersedia nih di sini. Nah, itu satu meskipun memang muncul di sini tiap X-nya berapa, Y-nya. Nah, ada satu fitur yang bisa kita gunakan di Excel yang bisa memudahkan kita mengambil data grafik seperti ini yang disediakan dalam bentuk JavaScript seperti ini dengan melihat source atau data si frame ini gitu. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja di frame-nya ini. Yang penting di frame ini saja. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang di keterangannya saja di sini. View frame source. Nah, kalau saya ini pakai Chrome, dia buka di tab baru. Nah, di sini akan muncul nih scriptnya seperti yang ada di mCharts tadi itu. Nah, muncul scriptnya seperti ini. Nah, data yang kita perlukan sebenarnya ada di script ini. Nah, dari sini sebenarnya sudah mulai datanya. Inilah yang data yang kita perlukan tuh. Kita perhatikan variabel tanggal di sini. Ini nama variabel. Nah, sebenarnya data yang inputnya tadi ke X itu adalah ini. Nah, tapi disajikan dalam bentuk teks. Nah, Y-nya yang mana? Y-nya itu ada di sini. Variabel dengan nama pos 1, pos 2, pos 3. Ini dia. Nah, yang mana yang COVID positif sembuh, COVID plus dirawat. Nah, itu dijelaskan di bawah sini di var label. Nah, dikasih tahu labelnya apa. Kita bisa asosiasikan, lihat di temp di sini. Yang pos 1 itu data ini, pos 1 ini itu miliknya COVID positif sembuh. Demikian juga untuk pos 2 dan pos 3 sama saja di sini. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonvert ini jadi dalam bentuk tabulasi dia, tabel yang bisa kita buat chartnya di Excel. Gampang, tinggal kita copy saja nih, copy ke dalam Excel ya. Dari mulai tanda petiknya saja saya copy sampai kepada data paling akhir. Sini tidak ikut komanya, hanya sampai sini saja saya copy, saya paste ke Excel. Nah, tidak masalah dia bentuknya seperti ini karena dalam satu sel dia copy di pastenya semua ya. Nah, kita lakukan, saya pinggirkan dulu ke bawah, saya copy yang berikutnya itu adalah untuk COVID positif yang sembuhnya, sama juga saya copy begini, saya paste ke Excel juga. Nah, sekarang saya bakal
terpisah ini semua datanya karena semua dalam satu sel ya. Nah, itu bisa saya lakukan menggunakan fitur Excel sini di ribbonnya data, lalu pilih text to column nih. Nah, sebelumnya saya select dulu ini satu kolom ini ya, saya pilih text to columns. Nah, jadi dengan fitur ini kita bisa convert satu buah data yang dalam satu sel itu jadi beberapa kolom gitu ya. Namanya juga text to column. Nah, dengan cara dia kasih dua pilihan, kita sebagai penandanya apa gitu, penanda pemisahnya dari data yang ada dalam satu sel tadi. Nah, kita bisa pilih fixed width di sini, tapi dalam kasus ini kita pilih yang delimited. Delimited ini artinya kita pakai pola-pola tertentu atau tanda-tanda tertentu seperti koma maupun tab untuk memisahkan setiap data ini tadi ya. Karena kalau kita perhatikan datanya sebenarnya ada polanya kan, ada tanda petik, kemudian ada spasi dan koma. Itu yang memisahkan satu data dengan data yang lainnya. Nah, kita pakai delimited, next. Nah, kita pilih text qualifiernya tanda petik. Ini ada previewnya nih, supaya dia terpisah itu kita lihat pemisahnya kan koma dan spasi ya. Maka saya centang space dan saya centang koma. Nah, nanti hasilnya datanya akan dipisah seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang di window yang ini dia tanya mau diletakkan kemana datanya. Jadi ini tadi yang dalam satu sel ini mau dipindah kemana ya, bisa kita pindah tempatnya, tapi untuk memudahkan saja tetap saja di sini di A2 ya, finish. Nah, sekarang saya punya data yang sudah terpisah beberapa kolom di sini ya, sampai ujung di kolom CS ya. Sekarang saya mau ubah jadi bentuk kolom, karena ini datanya kan satu baris ini menandakan tanggal, satu baris ini menandakan positif yang sembuh tadi, dan seterusnya ke bawah sini. Nah, saya sekarang mau buat dia dalam bentuk kolom gitu. Jadi ini saya kasih label tanggal, ini saya kasih, kita lihat lagi tadi ini ya labelnya ya, sembuh, meninggal, dan dirawat. Jadi ini tinggal saya copy saja, lalu saya paste bentuk transpose supaya yang tadinya baris jadi kolom ya. Nah, seperti ini, mudah saja. Yang ini tinggal dihapus. Nah, sekarang saya sudah punya data yang dalam bentuk yang umum kita lihat untuk membuat chart nantinya. Nah, tinggal di insert chartnya nanti ya. Nah, gini saja. Nah, sekarang saya sudah bisa modifikasi chart saya ini. Perlakuan yang sama juga bisa kita buat memperoleh data yang dari internet. Dia tidak memberikan bentuk Excel, tapi hanya JavaScript seperti tadi. Kita bisa convert dengan cara yang sama. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sudah bisa modifikasi ya, baik dari segi axisnya, grid lines-nya, maupun labelingnya di sini, daripada copy paste tadi gambar yang di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bisa dipakai ke penelitiannya.